kita yang di sini ini kita nggak tahu nih. Ini belum tahu nih ya. Gitu. Ternyata kalau di swab nih kena semua nih. Makanya terapkan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun. Nah, cuci tangan. Nah, ini hand sanitizer di bawahnya tangan kalau misalnya setelah memegang sesuatu yang kita tidak tahu kebersihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Zulkarnain Qadir di acara Cakap Lepas. Adapun hari ini kami khusus mengundang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Ibu Mimi Yuliana Nazir. Selamat siang Bu Mimi. Selamat siang. Udah Bu Yuliani Nazir ya. Selamat siang ya Bu Mimi. Bu Mimi lah ya kami manggilnya ya. Riau ini memang akhir-akhir ini kami melihatnya COVID-19 ini sangat tinggi, ya kan, sampai ratusan. Bahkan kalau kita melihat pemberitaan di media sosial maupun media cetak, media elektronik itu Riau ini bahkan bisa nomor 1 gitu di luar Pulau Jawa. Adapun topik kita hari ini adalah libur panjang bisa jadi bencana kasus corona. Jadi Bu Mimi, kami mintalah, Bu Mimi kan sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Provinsi Riau yang selama 8 bulan ini mengurus dan berkutat ya kan terhadap pandemi corona ini di Provinsi Riau. Kira-kira gimana nih awal mulanya Bu? Ya kan yang awal mulanya 1-2 kasus kita sudah risau, sekarang sampai ratusan. Ini apa penyebabnya gitu? Oke, terima kasih Bang ZK. Ini panggilan akrabnya kan Bang ZK. Terima kasih Bang. Kalau kita flashback di awal tahun, kita sama-sama mengetahui bahwa COVID ini berasal dari Wuhan. Wuhan China, itu ya? Cina itu. Cina itu sudah di bulan Desember itu sudah terjadi kasus di Wuhan awalnya. Nah, setelah itu merebak ke beberapa negara. Untuk Asia, yang pertama tentu Thailand, kemudian Jepang, Korea Selatan, dan sekarang hampir lebih dari 200 negara sudah ada kasus COVID-19 ini. Nah, untuk Indonesia, kita sama-sama tahu bahwa itu dimulai bulan Maret. Bulan 2020. Maret 2020 itu bertepatan dengan tanggal 2 Maret. Itu kasus. Tetapi kami dari Dinas Kesehatan itu sudah mulai melakukan kesiapsiagaan, antisipasi itu dari bulan Januari. Pada saat Wuhan dinyatakan ada COVID-19 ini, maka kita harus bersiap-siap. Mana tahu nanti itu akan menyebar kemana-mana. Dan ternyata kan memang iya, meskipun pada bulan Januari Indonesia masih dinyatakan belum ada. Kemudian Februari juga belum ada. Dan gongnya yang pertama kali itu pada bulan Maret yang dinyatakan ada kasus yang di Depok. Tanggal 2 itu? Tanggal 2 Maret ya. Nah, di bulan Januari kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya terhadap kondisi ini. Yang pertama adalah mempersiapkan dengan teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kalau seandainya kasus ini ada di negara kita, khususnya di daerah kita. Riau ya? Ya, dengan persiapan menyiapkan rumah sakit umum daerah terlebih dahulu untuk kesiapsiagaan penanganan upaya COVID-19. Ini gubernur tahu? Kami belum, karena itu masih bulan Januari itu belum. Tapi kalian sudah punya rencana ya? Kami sudah melaksanakan itu. Jadi informasi dari kementerian dan beberapa teman-teman seperti dengan Dr. Indra Yopi, kemudian Dr. Nuzeli di rumah sakit, dan saya dengan teman-teman, nah kita persiapkan. Ada 19 rumah sakit RSUD yang disiapkan. Nah, pada saat itu kan kita masih blank. Ini bendanya seperti apa sih gitu? Virusnya nggak tahu kita gitu, karena ini penyakitnya baru, virus yang baru gitu. Nah, hampir sama dengan MERS-CoV,
flu burung, tetapi penanganannya berbeda gitu. Nah, karena kita mempunyai alat-alat yang pada saat dulu flu burung masih ada, APD apa semua, boot dan hampir sama APD-nya. Ya, sama. Maka itu di drop lah ke kabupaten kota. Kita kan nggak tahu nanti yang awalnya itu di mana gitu kan. Maka kita drop ke rumah sakit, ke dinas kesehatan dan untuk beberapa, karena kita mempunyai sisa daripada kegiatan beberapa tahun yang lalu yang masih bisa dimanfaatkan. Alat APD-nya ya? Iya, betul. Nah, setelah itu kita rapat dengan dinas kesehatan kabupaten kota untuk mengantisipasi ini, membuat suatu tim penanganan di masing-masing kabupaten yang tentu penanggung jawabnya adalah kepala dinas dan pelaksana di pelayanan kesehatannya adalah direktur rumah sakit. Nah, setelah kami masih berpikiran seandainya terjadi eskalasi, ini rumah sakit kabupaten kota tidak akan mampu untuk menangani kasus ini. Maka dibuatlah 48 rumah sakit rujukan. Nah, itu bulan Februari. Sebelumnya, seluruh Riau. Ya, seluruh Riau. Sebelumnya kementerian hanya menetapkan 3, yaitu Arifin Ahmad, Dumai, dan Puri Usada Tembilahan. Nah, kita berpikir lagi, nggak mungkin nih gitu kan ya, karena kan jauh-jauh, karena mereka rumah sakit rujukan. Nah, kita bentuklah penanganan. Yang pertama tim penanganan, yang kedua rumah sakit, yang 48 rumah sakit ini. Dan memang pada bulan Januari dan Februari, selain daripada persiapan itu, kita bekerja sama dengan KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, yang sebagai penanggung jawab wilayah entry point kita. Jadi karena yang berdasarkan undang-undang bahwa yang bertanggung jawab tentang kesehatan di pelabuhan dan bandara itu adalah KKP. Maka kita cek kesiapan mereka. Bagaimana dengan orang yang masuk keluar masuk dari Riau atau keluar Riau, terutama yang dari luar negeri, dari Malaysia, Singapura, karena kan penerbangan kita kan dari Malaysia, Malaka dan Singapura. Langsung ya. Nah ya, kan itu termasuk pelabuhan peri yang di Dumai, Selat Panjang, sama Buton. di Bengkalis, ya, Buton, ya. Dan di Inhil. Nah, itu dilakukan pemeriksaan oleh KKP, pemeriksaan suhu tubuh. Januari Februari sudah dilakukan. Ya, Januari berarti Februari sudah antisipasi duluan. Ya, betul. Itu dilakukan suhu tubuh, pemeriksaan dengan thermal scanner. Kemudian pada bulan Februari tersebut saya sudah ke Dumai, melihat rumah sakit, melihat pelabuhan, sudah ke Siak juga, kemudian ke Bengkalis, melihat pelabuhan dan rumah sakit. Ya, bagaimana nih kesiapan teman-teman di daerah masuk kita. Alhamdulillah berjalan. Nah, kemudian pada bulan Februari akhir, kita masih bergerak dengan rumah sakit, ditunjuk 48 rumah sakit se-Riau. Dan diperkuat, kita lapor ke pimpinan, Pak ada kasus ini. Maksudnya Pak Gubernur? Ya, Pak Gubernur, Pak Sekda, Pak Gubernur, tentu beliau juga mendengar berita, membaca informasi-informasi. Betul. Ya, silakan untuk ini melakukan penanganan. Dan untuk memperkuat tersebut, maka SK 48 rumah sakit itu dikeluarkan oleh Gubernur. Jadi berdasarkan pada SK Gubernur bulan Maret, Februari dari Dinas Kesehatan diperkuat oleh Gubernur bulan Maret. Termasuk tim COVID? Ya, tim COVID itu setelah ada Satgas, Satgas Pusat, baru itu dikeluarkan ini. Satgas Pusat itu kalau nggak salah bulan April baru ada. Jadi yang ada itu baru di lingkungan kesehatan. Jadi kesehatan dengan rumah sakit, dengan dinas kesehatan, dengan KKP, nah itu sudah ada memang tim penanganannya. Nah, kita dengan kejadian seperti itu tentu harus antisipasi. Ini kalau misalnya kasusnya sedikit, kita mau ngapain nih? Kalau banyak eskalasi, apa yang harus kita lakukan? Dan nggak bisa mampu untuk rumah sakit. Kenyataannya sampai sekarang kan seperti itu, Bang. Ya kan? Nah, dengan bulan Maret tersebut baru ikut semua lintas sektor. Lintas sektor, Pak Gubernur komitmen beliau, ya, beliau sangat konsen. Maka setiap rapat maka diajak dengan Forkompinda dan orang-orang yang stakeholder yang terkait. Nah, di bulan Maret kita mendengarkan bahwa dua pasien ibu dan anak, maka di Riau tanggal 3, Bang.
Baru kena? Ya. Ada yang kena? Tanggal Itu 3, di mana itu? Di daerah mana? Itu mulanya tuh di Rumah Sakit Awal Bros Panam kasusnya. Maksudnya Ya, enggak orang pasien. Pekanbaru apa orang luar daerah? Orang dari Pekanbaru yang melakukan perjalanan tablik akbar di Malaysia. Ya, kan kita dengar kasus pertama kita kan MM. Kita inisial aja MM. Nah, itulah yang datang berobat ke Awal Bros Panam. Nah, Awal Bros Panam mencurigai kalau itu adalah gejala, karena kan sudah di berita-berita dan dari tim kesehatan kan sudah ada gejalanya, batuk, kemudian suhu tubuh sekian, sesak, demam, dan lain-lainnya. Maka itu dicurigai karena yang rumah sakit rujukan itu adalah Arifin Ahmad, maka pasiennya dirujuk ke Arifin Ahmad tanggal 3. Padahal dari Awal Bros ya? Di Panam ya? Ya, karena kita belum ini kan, kita memanfaatkan rumah sakit rujukan dulu lah, karena ini yang diapakan oleh Kementerian Kesehatan. Nanti memang waktu itu kita, kalau sudah penuh di rumah sakit Arifin Ahmad, baru limpahkan ke rumah sakit yang lain. Gitu. Nah, berjalan waktu, akhirnya untuk satu pasien, tentu dia punya kontak erat keluarganya, di screening lah ya. Ya, teman tabliknya. Nah, kemudian saudara-saudara lingkungan rumahnya. Nah, tentu kita tracing dan tracking. Dari hasil tracing dan tracking itu, maka ada yang kedua, ada yang ketiga, dan kemudian akhirnya sampai sekarang sudah 12.000 untuk saat sekarang. Di Riau. Di Riau. Yang sudah kena. Yang sudah kena, terkonfirmasi. Yang sehat. Yang dari sehat 12.000 itu. Dari 12.000 itu sudah 9.000. Jadi 9.000. Data terakhir kita untuk sekarang ini bisa kita lihat. Nah, saya sudah buat data dan tentunya ini merupakan suatu hal yang perlu kita ketahui bersama-sama bahwa untuk data Riau saat ini per hari kemarin jumlah kasus 13.255 yang terkena COVID-19 yang sehat. Se-Riau, yang sehat sekarang 9.092. Jadi angka kesembuhan kita 68,6%. Yang meninggal? Yang meninggal 300, 2,3. 300 orang. 2,3%. Nah, sekarang banyak ya. Pada bulan Maret itu, ini kronologisnya lagi. Pada bulan Maret. Ini kita mulai naiknya sampai ratusan ini bulan apa? Bulan September. Nah, kira-kira penyebabnya apa tuh? Nah, kalau menurut analisa kesehatan ya. Pada saat kita awal kejadian, itu kan kasus ini kan baru. Padahal kita udah antisipasi kan dari awal kan. Betul. Nah, teman-teman kan belum mendapatkan ya, maksudnya seperti apa sih ini penyakitnya gitu. Nah, akhirnya kan dapat di bulan Maret. Di bulan Maret ternyata dengan dapatnya kasus ini untuk pemeriksaan sampel kan harus dilakukan spesimen, yaitu dari oro, naso, dari hidung dan dari tenggorokan. Kita kan nggak punya ini alat di laboratorium. Sini. Ya, laboratorium. Nggak punya alat, harus dikirim ke Jakarta di Balitbang. Nah, dengan itu menunggunya berapa hari? Berapa lama? Sampai 10-15 hari. Jadi wajar di bulan Maret tersebut hanya ada 3 kasus. 3 kasus. Karena menunggu itu ya? Iya, karena menunggu hasilnya, penetapannya positif atau negatif kan. Nah, 3 kasus. Kemudian dengan kondisi sekarang, maka pemerintah provinsi mempunyai pemikiran kalau seperti ini kita nggak selesai-selesai. Kapan mau tahunya gitu kan ya? Terus sudah berapa banyak nanti yang akan terpapar. Nah, kemudian secara psikis keluarga juga ini kan, ini COVID apa enggak ya, kan menunggu. Pasiennya juga nanti kan akan mempengaruhi secara ini. Makanya dibentuklah, dipersiapkan oleh Dinas Kesehatan, yaitu Labor Biomol, yang sekarang alhamdulillah hanya dalam waktu 1 bulan. Itu kita membeli dengan APBD kita sendiri? APBD ya. Kalau bantuan dari pusat ada? Pada saat itu belum, realokasi dan recofusing. Nah, maka diadakanlah labor tersebut, dan alhamdulillah tanggal 21 April bertepatan dengan Hari Kartini, maka bukan diresmikan, kita melakukan syukuran syukuran secara internal, Pak Gubernur, Kepala DPRD dan yang terkait,
untuk syukuran. Dan 21 maka mulailah. Dari situ udah mulai ininya. Berarti kita sudah bisa melakukan pemeriksaan 3 hari, 2 hari, ketahuan positif negatif. Makanya kalau sekarang kita banyak, karena pemeriksaan banyak, itu kan semakin banyak dilakukan pemeriksaan, maka hasilnya juga terdeteknya semakin cepat dan banyak gitu. Jadi kalau di dalam epidemiologi itu bagus karena terdetek secara cepat dini, sehingga kita bisa melakukan penanganan secara cepat juga gitu, melakukan men-tracking orang-orang yang terdekatnya. Nah, nanti akan melandai. Nah, seperti Jawa Timur kan seperti itu. Nah, dengan kejadian seperti itu, nah, tetapi kan ada orang-orang yang mungkin banyak ya sekarang ya. Apa aja tuh kerjanya pemerintah Provinsi Riau. Benar. Jadi dibiarkan saja nggak ada ngapa-ngapain gitu. Nah, sekarang kalau kita mau tidak, itu hasil swab itu karena banyak itu swab yang diadakan oleh pemerintah daerah atau swab mandiri? Mandiri belum ada, Pak Bang Zeka. Mandiri ini hanya baru bulan September, Oktober, mulai September. Dari bulan Agustus ke bawah itu masih di labnya Biomol. Maka awalnya kan ini masih sedikit, 100 kita sampelnya masih sedikit. Nah, target dari pemerintah pusat harus melakukan pemeriksaan 1.000 per 1 juta penduduk. Jadi 1 juta penduduk per minggu. Kalau penduduk Riau 7 juta, berarti kan harus 7.000 per minggu. Kita sudah bisa? Pada awalnya belum, karena kan sampel kita sedikit. Maka dilakukanlah targetnya. Semua dilakukan, diberi target ke kabupaten kota untuk pemeriksaan 450 per hari per Riau. Maka dibagilah ke kabupaten kota berdasarkan jumlah penduduk. Ini harus 50 ya, kabupaten ini 150 sesuai dengan jumlah penduduk. Ini biaya dari pemerintah ya? Pemerintah. Itu biaya untuk lab Biomol itu kan pembeliannya APBD. Nah, regen ada dari APBD, ada dari bantuan dari pusat. Nah, seperti itu. Maka target. Tapi ini bukan tuh ASN aja kan, masyarakat umum masyarakat juga kan kontak erat. Tracing, tracking. Nah, itu kan dilakukan oleh teman-teman di puskesmas. Nah, di puskesmas melakukan tracking itu kan masyarakat misalnya si A. Si A itu keluarganya ini dilakukan pemeriksaan gitu. Iya, bukan untuk PNS. Tapi kalau yang terkena itu PNS, kontak eratnya PNS ya ikutlah. Berita selama ini kan orang tahunya di kantor-kantor aja. Bukan. Nah, makanya kita undang Bu Mimi itu ya kan. Ya. Jadi mungkin ada pada saat kita masih pemeriksaan spesimennya masih sedikit, target belum tercapai, maka dilakukanlah swab massal. Swab massal yang terdiri dari dilakukan di pasar. Kita sudah melaksanakan di Ramayana, tentu dengan pelaksanaannya kabupaten kota yang disupport oleh provinsi. Kemudian swab massal di pasar bawah. Ini dananya dari mana? Dari provinsi, APBD provinsi apa kabupaten kota? Provinsi. Oh, provinsi ya. Karena untuk melakukan pemeriksaan itu kan harus ada PTM, virus transmedianya. Nah, itu kan dibeli. Nah, dibeli, kemudian kabupaten kota belum sama sekali mempunyai anggaran untuk itu. Jadi kita yang siapkan. Nah, dan ada juga bantuan dari pusat. Dari BNPB, dari Satgas. Nah, setelah itu dilakukan di pasar bawah, dilakukan pada saat hari ulang tahun Provinsi Riau. Kita berkeinginan untuk melihat situasi masyarakatnya dan ASN-nya. Maka dilakukanlah pemeriksaan di kantor gubernur. Tetapi itu bukan untuk ASN aja, semua masyarakat yang mau silakan gitu. Makanya swab apa rapid? Swab ya. Ya, swab untuk mengejar tadi. Karena kan harus yang melaksanakan tenaga kesehatan harus dicek, kemudian yang melayani publik harus dicek, kemudian TNI, kemudian ulama, pokoknya yang berinteraksi dengan masyarakat banyak, pendidik, nah seperti itu. Nah, itu yang dimanfaatkan. Jadi kita sudah melakukan itu, makanya setelah itu terjadilah lonjakan kasus. Karena kita sudah melakukan pemeriksaan yang harusnya 450 per hari sudah menjadi 1.000 per hari. Secara logika kan semakin banyak pemeriksaan, semakin banyak temuannya secara logika. Nah, itu yang diinin. Jadi kalau kita tidak mau dapat kasus, nggak usah diperiksa.
gitu ya. Tapi kan bukan seperti itu. Malah lebih bagus ya. Bagus gitu untuk epidemiologinya. Walaupun pemikiran masyarakat nih nggak bagus gitu. Nah, karena kok banyak Riau gitu ya. Kira-kira apa lagi yang penting? Perlu ini harus sampaikan ya. sebelum kita masuk ke topik kita. Ya, kita melihat saat ini dengan 47 rumah sakit tersebut, nah kita mempunyai kasus yang sangat banyak sekarang, yang itu. Nah, saya bisa memberikan informasi, di bulan Maret kita cuma 3 kasus. Ya. Di bulan April 38 kasus, masih dengan ya pemeriksaan di Jakarta. Ya. Di bulan Mei kita sudah melakukan di Mio Mall naik 76. Bulan Juni 109. Juli, karena harus ada peningkatan pemeriksaan kasus. Di bulan Agustus 1480, 1 bulan penambahan. 1000 lebih? Iya. Ini bulan-bulan September, 5.699 penambahan. 1 bulan ya? 1 bulan. Nah, sekarang aja tanggal 24 sudah 5.632. 1 bulan? 1 bulan. Nah, dulu ada beberapa kabupaten kota yang 0, disebut masih daerah zone hijau. Sekarang sudah terpapar juga? Sudah ada semua. Hampir semua di Riau? Hampir semua di Riau. Yang Inhu yang selama ini, kampungnya Bang Zed yang selama ini sedikit, sekarang mulai nih, hari ini terpapar. Karena ada yang di pondok pesantren, kemudian ada, pokoknya sudah terpapar semuanya. Makanya jumlahnya sekarang jadi 13.000. Dan kenapa? Tentu harus, kenapa ini banyak sekarang? Yang pertama adalah kontak erat. Kita melakukan pemeriksaan ke kontak erat. Nah, kemudian yang kedua adalah sudah ada pemeriksaan secara mandiri yang dilakukan di beberapa rumah sakit. Jadi orang yang mempunyai kesadaran kesehatannya, dia pakai biaya sendiri ya? Ya, dia melakukan, saya ingin tahu lah gimana saya gitu kan, karena kan untuk di biomall itu memang untuk tracing dan tracking yang terkait dengan kasus. Kadang-kadang kan orang punya kesadaran, ingin tahu, periksa. Perusahaan juga ya? Ya, nah mandiri. Swasta. Kemudian swasta yang memberikan suatu aturan, kalau karyawannya cuti atau keluar daerah, masuk tuh harus tahu dulu loh kondisi kamu gitu, harus negatif, maka dilakukan pemeriksaan, ternyata terdetek. Kemudian ada juga yang orang perusahaan, Anda mau bekerja sama dengan saya, Anda harus ini, syaratnya harus ada surat ketentuan tentang COVID ini negatif apa. Nah itu, semakin banyak orang kan semakin diketahui. Jadi mandiri, hari ini aja hampir lebih 100 di pemeriksaan, hampir separuh. Kena COVID-19? Ya, dari hasil swab mandirinya. Nah itu yang sekarang kemudian tentu sebenarnya kita berharap ini semua bukan merupakan suatu indikator bahwa itu pemerintah tidak bekerja, malah bekerja. Bekerja ya? Itu yang... Oke, udah cukup kira-kira. Oke. Kita break sebentar, tetap di Cakap Lepas. Kembali kita di Cakap Lepas. Bu Mimi, jadi tadi Bu Mimi udah cerita semua ya. Kenapa kita dari awal, sekarang sampai ratusan, per bulan sudah ribuan di Riau COVID-19. Jadi inti paling utamanya kan Bu Mimi bilang tadi ini karena swab. Ya kan, karena swab. Ini di samping karena swab, nah, ini kalau menurut pantauan dari Dinas Kesehatan nih, penyebab utamanya apa gitu? Kok kita bisa tinggi yang terkena COVID per hari maupun per bulan ini? Ya kan, di luar dari swab loh. Ya. Untuk menentukan seseorang itu COVID apa tidak kan dari hasil swab. Nah, swab itu dilakukan yang pertama tentu terhadap kontak erat yang berhubung dengan kasus yang terdahulu. Maka dilakukan tracking dan tracingnya. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat yang melakukan pemeriksaan mandiri. Nah, tentu seseorang ingin mengetahui kondisi tubuhnya gitu. Kalau misalnya menanti atau menunggu dari yang gratis, tentu akan lama karena kan prioritasnya sudah ada. Nah, maka dilakukan pemeriksaan banyak itu untuk yang mandiri itu. Nah, itu terdetek.
Ada yang terdetek, ada yang tidak gitu. Kemudian aturan daripada perusahaan yang menyatakan bahwa semua pegawainya kalau sudah melakukan perjalanan keluar atau cuti, nah itu harus dilakukan pemeriksaan dahulu baru bisa melakukan pekerjaan berikutnya. Nah itu ada yang terdetek, ada yang tidak. Nah kemudian untuk perusahaan juga kalau misalnya mau bekerja sama dengan kami, ada kegiatan, ya silakan ada surat tentang kesehatannya dia COVID apa tidak. Nah itu makanya orang kan mau hidup, nah secara ini kegiatan kan berjalan seperti biasanya, cuma persyaratannya itu. Maka terdeteklah dengan penambahan. Jadi hampir setiap hari 40 sampai 50% yang positif itu adalah hasil pemeriksaan mandiri. Jadi mandiri ya? Ya mandiri. Nah kemudian tentu sebenarnya kita berterima kasih Bang ZK, mereka mempunyai kesadaran sendiri membantu pemerintah. Uang sendiri ya? Ya membantu pemerintah dalam hal pemeriksaan swabnya, tidak menunggu pemerintah. Nah sekarang kenapa kita tidak bisa melakukan hal tersebut? Ya. Apa yang salah dengan kita gitu? Nah yang kedua, saya takut nanti setiap orang dilakukan swab di Riau ini rata-rata semua kena gitu. Ini penyebabnya apa gitu? Kita kan sekarang ini virus ini kan sudah berubah menjadi 1000 wajah. Ya, jadi apa tuh maksudnya? Ya 80% dari kasus adalah OTG, orang tidak bergejala. Ini kita yang di sini ini kita nggak tahu nih. Ini belum tahu nih ya. Gitu. Ternyata kalau di swab nih kena semua nih. Makanya terapkan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, nah cuci tangan, nah ini hand sanitizer di bawah tangan kalau misalnya setelah memegang sesuatu yang kita tidak tahu kebersihannya. Nah masyarakat kita mungkin masih tingkat kesadarannya masih rendah. Abai gitu. Ya masih abai, banyak yang tidak menggunakan masker. Mungkin bisa lihat. Apa kita kurang sosialisasi kali? Kalau sosialisasi. Pemerintah. Maksudnya untuk menghimbau masyarakat supaya melakukan prokes tadi. Ya, kita sudah kita lakukan. Sampai semua desa-desa sekarang udah tahu. Dilakukan. Ya kita. Kalau desa apa? Pihak puskesmas lah ya. Puskesmas. Sama kepala desanya ya. Ya betul. Ini kan bukannya tanggung jawab kesehatan saja kan, Bang Zika. Semua kita bertanggung jawab. Jadi semua orang wajib untuk mengingatkan orang. Seperti saya mengingatkan Bang Zika nih, Bang Zika tolong dong maskernya, tolong dong jangan berkerumunan, lakukan kegiatan itu. Kira-kira apa gitu? Orang tuh kayaknya nggak mau melakukan prokes. Padahal kita sudah mengimbau, padahal kita sudah tahu ini penyakit ini akibatnya begini gitu. Benar. Saya yakin nih kalau masyarakat Riau ini, kalau diadakan swab massal mungkin bisa jadi 70% bisa kena semua COVID-19 ini. Dia. Kan ini namanya adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru menggunakan masker. Kita kan dulu sebelum seperti ini melihat orang pakai masker aja kita asok bersih loh gitu kan. Nah alas mentang-mentang atau gimana kan. Kalau sekarang mau tak mau suka tak suka harus dilakukan. Sebelum vaksinnya ditemukan ya. Sebelum kita tertransmisi dengan yang lain. Kita saya menjaga orang lain menjaga saya. Untuk itu maka pakailah masker. Jagalah diri, keluarga dan lingkungan dengan menggunakan masker. Jangan berkerumun. Cuci tangan. Cuci tangan kenapa? Kita kan nggak tahu nih di daerah publik. Enggak, berarti begini Bu Mimi. Yang saya maksud itu, kenapa kita tinggi ini, memang masyarakat kita ini sudah tahu tapi dia abai gitu. Iya, betul. Abai ya. Tapi kalau pemerintah sudah cukup ya. Saya rasa istilahnya sudah cukup. Memberi sosialisasi ya terhadap 3 hal itulah. Iya, betul. Iya kan? Semua OPD kan sekarang terjun, memberikan desa juga, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Sudah ada himbauan, kebijakan, pelaksanaan justisia di lapangan, pengawasan di lapangan. Nah, tetapi kira-kira ada enggak penelitian dari pemerintah kenapa orang ini sudah tahu pun dia abai gitu? Masyarakat ini apa penyebabnya? Ada ketidakpercayaan juga terhadap penyakit ini, virus ini. Itu cuma konspirasi. Nggak ada itu gitu. Contohnya kalau sakit nih Tuhan. Kalau mau mati juga lah gitu kan seperti itu. Nah kami kan pergi memberikan masker
ke pasar, kemana ada kegiatan-kegiatan dari Dinas Kesehatan dan ibu-ibu PKK juga dengan Ibu Gubernur yang setiap kita ke kabupaten kota memberikan masker. Bahasanya seperti apa waktu kita memberikan? Ibu sudah dibohongi, nggak ada itu, katanya kayak gitu. Pakai masker itu nggak ada itu COVID tuh. Masih ada. Nah, tapi pihak pemerintah sudah merangkul nggak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat untuk memberitahu bahwa ini COVID-19 ini bahaya loh, ini betul-betul ada gitu, ada nggak? Sudah ya. Di Satgas kita kan ada ini. Ada semua ada tuh. MUI ada. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kita tokoh adat. Betul, sudah. Kita kan sudah pergi ke gereja memberikan informasi Pak Gubernur langsung, kemudian membawa alim ulama, tokoh agama, tokoh adat, MUI untuk itu menyampaikan. Ulam juga mungkin ya. Sudah di Satgas itu lengkap semua. Pada sebelum Lebaran Idul Fitri, ulama atau ustadz-ustadz kan memasukkan materi untuk ceramahnya, salah satunya kan COVID. Kan belum banyak kita, Bang, di bulan Mei kan. Nah, setelah itu kan tidak ada lagi. Nah, itu Pak Gubernur juga sudah mengajak, sudah menghimbau kepada MUI untuk mulai berceramah lagi, memasukkan materi bahan COVID ini supaya masyarakat bisa mengingatkan kembali masyarakat. Nah, sekarang kita terus gini Bu Mimi, apa sih sebenarnya yang udah dilakukan pemerintah selain dari razia PSBB, PSBM, apa gitu? Kita sudah melakukan, yang pertama adalah memberikan informasi melalui TVRI, RRI, TVRI, pokoknya itu semua lintas sektor sudah dijalankan. Kemudian kita juga sudah melakukan terkait dengan anak-anak sekolah, pondok pesantren, nah melibatkan PKK, melibatkan kader-kader, kader kesehatan semua, dan itu sudah dilakukan. Cuma sekarang masyarakat masih abai gitu, abai. Satu lagi Bu Mimi yang perlu saya tanyakan, pernah enggak Dinas Kesehatan ataupun tim COVID melakukan survei bahwa setelah dilakukan PSBB atau PSBM itu memang turun yang kena COVID-19? Kalau sepengetahuan saya belum ada dampak. Belum ada ya? Karena apa, masih PSBM dilakukan di kecamatan ini. Dia berkumpul kecamatan sini. Ya, makanya. Udah tuh besok di sini lepas PSBM-nya, dia jalan lagi, muter lagi ya kan? Itu yang dilakukan. Kafe buka. Ya, benar. Kan di daerah mana? Kecamatan Tampan masuk PSBM, Marpoyan, Bukit Raya, mana lagi itu? Buktinya nggak turun-turun juga ya? Nah, dia kumpulnya di tempat lain kan? Nah, ini sekarang pas tempat lain tutup, dia kumpul tempat ini lagi. Nah, seperti itu. Jadi nggak selesai-selesai, Bang Zika, kalau seperti ini. Kasihan teman-teman tenaga kesehatan di rumah sakit. Mereka sudah mulai lelah dengan kondisi seperti ini. Sudah dari bulan Maret, sudah 8 bulan. Ya, sudah tuh masalah razia nih Bu. Banyak juga orang pertanyakan, kenapa razia itu tidak terus-menerus gitu. Ya kan, sampai betul-betul COVID-19 ini turun gitu. Dan itu menjadi pekerjaan rutin gitu. Bukan hanya pekerjaan 2 minggu saja. Soalnya biasanya habis orang razia, orang balik lagi begitu. Ya kan? Balik lagi dengan kebiasaan lama, tidak pakai masker, tidak takut dia. Ya, betul. Kalau ditanya keinginan saya pribadi atau dari Dinas Kesehatan, kita menginginkannya terus-menerus. Jadi bukan sekarang iya, besok enggak, sekarang iya, besok enggak. Enggak ada ininya, efeknya enggak ada. Kalau bisa terus-menerus sampai kita melihat trennya melandai. Jangan turun, melandai aja dulu. Nanti kalau sudah melandai, berarti kita sudah bisa mempertahankannya, akan kita bisa diturunkan. Kalau Bu Mimi lihat sekarang ini kita posisi masih gimana? Masih fluktuatif. Naik turun. Kadang rendah, kadang turun, nah itu kita masih. Jadi belum kita melandai belum. Ya? Kita masih mengkaji apakah, karena kan kapasitas kita nih biomol
kan ada kabupaten yang tidak dilakukan pemeriksaan karena kapasitas sudah ini. Nah, itu kan 0 berarti kan. Tapi kalau misalnya dilakukan pemeriksaan bisa aja dia tambah lagi ya. Nah, jadi itu baru bisa dilihat nanti kalau jumlah PCR kita yang di bantuan sudah datang, baru bisa kita lihat secara ini. Seperti itu. Kita break sebentar, tetap di Cakap Lepas. Ya, kita kembali di Cakap Lepas. Bu Mimi, ini banyak sekarang Bu Mimi pertanyaan masyarakat, ya kan? Dan Pak Gubernur mungkin pernah cerita ya di media massa, cetak maupun di online ya apa. Katanya pemerintah provinsi itu punya program ada 5 juta masker. Tapi kenyataannya banyak orang yang belum dapat ya kan. Terutama di daerah-daerah yang tidak usah jauh-jauh lah. Di daerah tempat saya tinggal aja lah, di Pandau, yang begitu dekatnya dari provinsi Pekanbaru. Saya suka tanya, ya kan. Nah ini coba gimana sih penjelasannya 5 juta masker ini? Apa memang 5 juta masker itu sudah diluncurkan? Atau memang ini masih dalam tahap pengumpulan gitu? Nah, coba lah Bu Mimi cerita. Dan ini masker yang bagaimana gitu? Oke. Ya. Program itu bermula dari kegiatan program dari Pak Presiden. Presiden ya. Ya, Pak Presiden mengharapkan setiap provinsi ya. Provinsi menyiapkan masker. Menyiapkan masker baik itu dari pengadaan sendiri maupun dari bantuan CSR. Nah, Pak Gubernur menetapkan 5 juta masker untuk Provinsi Riau. Karena penduduk kita 7 juta lah ya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian itu ada bantuan dari perusahaan, ada pengadaan sendiri. Pengadaan sendiri sekitar 500.000 masker. 500.000 masker kain. Masker kain nah, ya. Kenapa masker kain? Supaya bisa dicuci. Dicuci ya. Kalau masker biasa kan sekali pakai ya. Udah buang, nggak bisa lagi besok nggak ada lagi maskernya. Makanya masker kain yang bisa dicuci. Nah, itu sudah dilakukan pengumpulan oleh tentunya terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan, kehutanan, kemudian yang dari ada di Riau semua yang mempunyai keinginan untuk membantu silakan. Dan itu sudah terkumpul. Yang terkumpul sudah didistribusikan ke kabupaten kota, karena yang punya masyarakat kan adalah kabupaten kota. Makanya diserahkan ke kepala daerah atau pemerintahan kabupaten kota. Itu kira-kira berapa yang udah terkumpul dan yang udah disebarkan ke seluruh Riau dari 5 juta itu? Dari kita aja 500 ditambah dengan sudah hampir lebih dari 1 juta. 1 juta. Nah, berarti kan masih, masih ini belum kan target ya? Target kan 5 juta target. Ya. Nah, tentu yang didistribusikan yang sudah terkumpul. Nah, sekarang sudah didistribusikan Pekanbaru, kemudian Siak, Dumai, Rohil, Rohul. Nah, lewat kabupaten-kabupaten. Iya. Jadi barang itu sudah diserahkan ke kabupaten-kabupaten. Tapi untuk seluruh Riau baru 1 juta lebih. Iya, lebih kurang 1 juta. 1 juta ya. Iya. Jadi nanti kalau ada yang nyumbang lagi kita bantu lagi. Kita bagi lagi. Enggak, nanti kalau misalnya kalau bertahap gitu, kita apa nggak mikir bisa 1 orang dapat 2 atau dapat 3, enggak merata nanti. Gimana tuh? Kan apa didata orang yang sudah pernah dapat? Oh, enggak juga. Sebanyak itu didata kan repot juga. Iya. Kita sudah memberikannya ke kabupaten kota. Kota Pekanbaru ya serahkanlah kepada masyarakatnya. Kampar serahkanlah masyarakatnya. Kampar mungkin, nah kemana di Kampar diserahkan? Pemdanya lah. Pemdanya yang tahu. Yang tahu ya. Jadi bukan provinsi lagi gitu. Karena kan kita punya wilayah nih masing-masing. Provinsi kan sebagai koordinator. Nah, sebagai mengkoordinirnya. Nah itu. Jadi berarti masih ada 4 juta masker lagi dari upaya pengumpulan ya? Kalau datang lagi kita sebarkan lagi, bagikan karena lagi. Kita kan nggak tahu ini COVID ini sampai kapan. Nah kan nggak tahu, tidak ada satupun yang bisa menentukan ini kapan berakhirnya. Sampai Bu Mimi, seperti itu. Ya itu banyak orang bertanya masalah masker itu. Jadi udah terjawab lah. Sekarang ini yang paling penting nih Bu Mimi, kita kan 29 Oktober ini kan libur panjang ya kan? Hampir 5 hari. Enak, ya? Ini nih. Kalau hari biasa enak ya. Kita balikkanlah ke topik kita. Libur panjang bisa jadi bencana kasus corona. Meningkat. Nah kira-kira apa nih upaya provinsi nih Bu
ya kan, supaya orang habis libur nih, jadi tidak naik lagi di Riau nih. Apa upaya gubernur lah dengan tim COVID-nya, supaya jangan sampai pulang libur Riau nih tambah lagi gitu COVID-nya. Apa kira-kira? Disalahkan lagi pemerintah. Disalahkan lagi pemerintah. Dibilang pemerintah tidak berbuat, tidak bekerja. Nah ini apa nih kira-kira? Apa upaya pemerintah? Yang paling penting sekarang sudah ada himbauan daripada Bapak Gubernur ke seluruh kabupaten kota bahwa itu ada pelaksanaan checkpoint pemeriksaan di perbatasan Provinsi Riau dengan provinsi tetangga. Oh, provinsi tetangga. Berarti kita ada 3 ya? Ada di Jambi, Kuansing, ada enggak, perbatasan provinsi kan Riau dengan Jambi, Riau dengan Sumbar, Riau dengan Sumut. Sumatera Utara. Nah, itu sudah ada instruksi Pak Gubernur untuk melakukan checkpoint di daerah tersebut. Nah, yang terdiri dari Perhubungan, Satpol PP, Kesehatan, tentu ada TNI Polri. TNI Polri keamanannya kan. Checkpoint tentang apa ini? Checkpoint terhadap yang pertama adalah melihat situasi daripada masyarakat yang masuk, terutama yang masuk ke Provinsi Riau. Dari luar provinsi? Ya, dari luar provinsi. Harus ada surat rapid test yang non-reaktif. Kemudian kalau misalnya di pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan terhadap suhu tubuhnya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ada gejala, nggak boleh masuk, pulang. Balik ke daerah asal. Nah, seperti itu. Dan ini sudah ada himbauan juga dari Pak Gubernur untuk yang masyarakat. Untuk yang keluar dari Riau gitu juga. Diharapkan masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan keluar. Ya, jadi, kalau misalnya dia pengen juga liburan. Iya. Diadakan pemeriksaan juga, checkpoint juga. Iya, kalau dia misalnya reaktif, nggak boleh. Nggak boleh. Dan dia mesti melakukan Iya, masuk dia harus cek lagi kan. Mungkin kalau misalnya pergi keluar mungkin tak diperiksa atau diperiksa sama orang ini, sama daerah provinsi tetangga. Ya, gitu. Kalau dia buat, kalau enggak? Kalau enggak, pulangnya kan dicek. Ada gitu. Pemeriksaan di yang ini. Jelas ada pemeriksaan ya sekarang. Nah, mulai kapan tuh, Bu? Mulai 1 hari sebelum libur. Jadi sudah ditutup tuh? Ya. Udah diadakan pemeriksaan ya? Sudah dilakukan termasuk pemeriksaan. Di bandara kan memang Sultan Syarif Qasim. Untuk penerbangan kan memang sudah ada surat keterangan non reaktif yang harus disiapkan pergi dan pulang yang berlaku selama 7 hari. Jadi kalau misalnya dia pergi tanggal 1 masih berlaku balik lagi tanggal 5 nggak apa-apa, berarti kan dia sudah punya surat keterangan itu. Tapi kalau lewat dia harus cek lagi di daerah tempat dia mau pulang sini. Termasuk di pelabuhan-pelabuhan. Sama ya. Termasuk di terminal bis. Sama. Ya. Terus kalau terminal bis kan di checkpointnya di ini. Oh, ada ya checkpointnya. Terus imbauan Ibu. Imbauan ya terhadap masyarakat lah, baik ya menghadapi COVID ini sudah tuh menghadapi liburan ini. Tentunya kalau bagi saya sebagai orang kesehatan berharap sebaiknya kita tetap di tempat supaya tidak, kalau kita keluar berarti kan kita melakukan interaksi dengan orang luar yang kita tidak tahu sama sekali bagaimana kondisi kesehatannya. Dan tentu kalaupun ada hal-hal yang mendesak, nah tentu kita harus menjaga menerapkan protokol kesehatan, selalu menggunakan masker. Nah, masker ini kemudian menjaga jarak, selalu rutin untuk mencuci tangan, bawalah hand sanitizer apabila kita sudah menyentuh sesuatu, karena kita nggak tahu barang yang kita sentuh itu apakah bekas daripada droplet orang yang tertumpah atau bagaimana. Nah, itu harus dilakukan, hindari kerumunan. Kalau memang mau melihat orang tua, ya langsung aja ke ini, jangan berhenti di mana-mana gitu, maksudnya di kerumunan. Karena pasti libur ini dimanfaatkan oleh semua orang gitu. Kita nggak bisa menyangka, oh nggak bakalan ada orang yang libur karena COVID. Enggak, pasti karena beberapa orang bosen juga di rumah terus, kayak udah 8 bulan ya. Iya. Nah, tapi bagaimana? Karena kondisinya seperti ini, lebih baik mencegahnya daripada kita nanti sudah terpapar baru kita menyesal. Dan kita pun untuk datang ke sesuatu kita kan harus menjaga juga. Kita belum tahu kesehatan kita seperti apa. Keluarga kita yang kita datangi juga nggak mau juga kan nanti sesuatu terjadi gitu. Kita juga belum tahu.
Mungkin itu. Untuk pengelola wisata apa-apa Pengelola wisata. dalam kita liburan ini gimana gitu, tetap diberlakukan lah ya. Ya karena ini adalah dampak ekonominya ya, dampak ekonominya semua orang juga harus bergerak soal ekonomi. Tentu harus mematuhi protokol kesehatan tadi di tempat-tempat wisata sebelum masuk dicek suhu tubuh yang masuk, kemudian ada hand sanitizer atau tempat cuci tangan. Kemudian tentunya tidaklah di tempat yang berkerumunan. Kalau memang sudah ramai, ada batasan 50% daripada kapasitas, itu tentu harus diperhatikan. Jangan, kita harus menjaga kesehatan orang, dan tentunya di samping kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita lakukan. Ya, terakhir Bu, banyak juga orang bertanya, macam di Sumbar sama di NTT itu swab di sana gratis untuk masyarakat. Nah di Riau bagaimana? Ya, sebenarnya untuk swab di Riau gratis, di luar yang mandiri, di rumah sakit swasta. Yang dilakukan di Biomall itu gratis. Semua yang dilakukan pemeriksaan untuk yang kontak erat, yang terpapar itu gratis, tidak ada bayaran. Nah dalam hal itu, nah kenapa di Sumbar misalnya masuk ke ke penerbangannya, di bandaranya dilakukan swab mandiri gratis, itu sudah ada wacana, tetapi kapasitas kita untuk pemeriksaan belum mencukupi. Kita masih terbatas dengan kapasitas. Insya Allah kalau misalnya PCR bantuan sudah datang, sudah beroperasional, itu bisa kita lakukan. Sama lah ya, sama mereka ya. Nah. Karena pemikiran Pak Gubernur sama. Sama ya. Membantu masyarakatnya. Ya. Oke, Bu Iming, ada lagi yang mau disampaikan kira-kira? Sekali lagi jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Dan itu yang perlu kita lakukan supaya kita bisa melakukan pemutusan rantai daripada penularan COVID ini. Pada hari ini bertepatan dengan 24 Oktober 2020, hari ulang tahun ID yang ke-70. Dan tentunya saya sebagai pimpinan kesehatan mengucapkan terima kasih banyak terhadap kinerja daripada teman-teman sejawat dokter, baik itu di sarana pelayanan kesehatan rumah sakit, puskesmas, dan di mana saja yang sudah melakukan pelayanan, baik itu pelayanan umum, COVID, dan tentunya ini merupakan suatu ibadah buat teman-teman sejawat dokter. Sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan, mari kita melakukan hal-hal yang terbaik buat masyarakat Riau ini. Terima kasih. Itulah pemirsa, ya, sampai ketemu kita di topik yang lain. Nantikan Cakap Lepas episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.